Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih selalu bersama kita di acara Bincang Kecil Industri. Kali ini kita kedatangan tamu womanpreneur ya. Beliau ini luar biasa sebagai seorang perempuan dalam menjalankan usahanya. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Kita iklan dulu. Buat teman-teman yang misalnya mau memberikan dukungan kepada program kegiatan kita di Bicara Kecil Industri ini, silakan teman-teman bisa klik link Social Buzz yang ada di deskripsi. Baik, kita sambut dulu kedatangannya. Selamat siang Mbak Zulfa. Assalamualaikum. Siang, waalaikumsalam. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah. Dari tadi kita udah ngobrol banyak ya. Iya. Mbak Zulfa, terima kasih udah hadir. Di ini momen puasa kan, siang-siang kita ngambil gambar, mudah-mudahan masih tetap bisa semangat dan ninggalin kegiatan di rumah, keluarga di rumah untuk acara ngobrol-ngobrol dengan kita di program ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya Mbak ya. Mbak, ini kita mau ngobrol-ngobrol kaitan dengan sebelum sampai ke produk-produk UMKM-nya ya, produk-produk IKM-nya Mbak. Kesehariannya Mbak Zulfa sekarang kegiatannya seperti apa Mbak? Seharian saya itu berimbit, Mas. Berimbit itu Ngasuh ya, karena balita. Oh, wanita. Tapi masih tetap produksi. Tetap Masih kan ada Tetap. timnya kan. Iya. Masih tetap ada tim yang sedang memproduksi. Masih Iya. penasaran kan ini produknya apa saja di depan, nanti ada segmennya. Kita akan ngobrol. Mbak, saya tadi udah ngobrol banyak sebelumnya ini, sebelum take ini, dan sedikit surprise ya. Ternyata Mbak Zulfa ini itu adalah bukan orang asli Lombok. Iya. Mbak Zulfa ini dari mana coba Mbak? Cerita dulu Mbak, kenapa kok bisa Dari Banyuwangi. dari Banyuwangi? Dari Jawa Timur, Banyuwangi. Iya. Saya kesini ya karena menikah ya. Hmm. Nikah, suami orang Tanjung Teros. Iya. Nah, setelah nikah, dulunya sih rencana mau hidup di Surabaya. Karena suami kan kerja di Surabaya di kontainer di Tanjung Perak di Oke. pelabuhan. Iya. Tapi tiba-tiba ya itu dikasih surprise dibawa ke Lombok. Jadi akhirnya maksudnya Mbak Zulfa kita ke Lombok aja yuk gitu. Ha-ha. Jadi, berarti pekerjaan di Surabaya? Waktu itu suami resign. Memang sih ada bisnis sampingan ya, sampingan waktu itu sepertinya forwarding, cuman saya masih nggak paham ya dulu itu karena Forwarder? Iya. Suami forwarder? Maksudku ya pastilah karena dia di Tanjung Perak ya, di urusan pengiriman barang ke pasti ada yang ke luar negerinya, itu pasti forwarder. Dulu untuk ini sih untuk domestik, bukan pengiriman untuk luar. Untuk keluar, tapi karena dia pasti bekerja di sana, minimal sedikit banyak pasti tahu dong kaitannya dengan pengiriman ke. Alhamdulillah hatam kalau Hatam suami pasti. Nih, ini sekalian nih buat teman-teman yang ada di Lombok yang fokus untuk kegiatannya di ekspor. Nah, nanti kita bisa nanya-nanya sama suaminya Mbak Zulfa berarti ya. Boleh, untuk pengiriman domestik juga bisa. Domestik juga bisa. Lanjut Pak, lanjut. Akhirnya tadi mau bisnis sampingan forwarder. Iya, cuman waktu itu bangkrut Mas. Gagal pertama ini. Itu waktu itu bisnis suami ya, belum bisnis berdua. Saya masih. Tapi sudah menikah. Sudah. Oke. Jadi baru nikah langsung bangkrut coba. Biasa orang baru nikah terus dapat rezeki, ini enggak, saya baru nikah langsung bangkrut. Wow, terus. Waktu itu saya juga masih skripsi ya, masih kuliah, dunia ya. usaha itu saya masih nggak ngerti lah. Dan posisi sedang di Solo Surabaya? waktu itu. Oke, di Solo. Iya, Solo. Kadang ya ke Surabaya karena suami di sana. Akhirnya gimana nih, kita musyawarah
ini perekonomian negara gonjang-ganjing ini. Ya udah kita pulang dulu ke Lombok. Pulang dulu ke Lombok. Jadi ada rencana kan untuk balik lagi, untuk merintis lagi di Surabaya. Iya. Okay. Ternyata setelah pulang ke Lombok nggak bisa balik. Karena udah bener-bener apa namanya ya? Okay. Bener-bener kolaps sudah. Ya. Sudah nggak ada sumber daya apapun, itu sudah nggak ada. Berarti pulang ke Lombok ke rumahnya mertua yang di Tanjung Teros. Itu di Tanjung Teros. Terus. Setelah itu saya ngurus skripsi, kelar, terus dapat ijazah. Iya. Oke, ya. Jarak jauh saya dulu sampai ijazah itu minta apa namanya? Surat kuasa, pakai surat kuasa pakai surat kuasa. Kuasa untuk diambilkan ijazahnya. Untungnya saya itu dulu sebelum ke Lombok, Mas. Jadi saya masih skripsi, nggak ngerti saya ini mau lulus apa enggak, tapi udah pede aja, boy. Teman-teman udah foto ijazah. Teman-teman seangkatan pada saat itu. Iya. Pede aja, pokoknya saya nggak tahu padahal saya bakal lulus tahun itu apa enggak. Ya untungnya udah foto, udah selesai semua masalah ijazah itu. Iya. Alhamdulillah ada temen yang bisa ngurusin. Bantu ya di Solo ya. Iya, akhirnya dikirim ke sini ijazahnya. Gitu. Di saat itu sedang ada di Lombok, di Tanjung Teros. Tanjung Teros. Oke, terus apa ya itu setelah tidak bisa balik kan tidak bisa balik karena kondisi pada saat itu, akhirnya apa yang ada di pikiran? Ya seperti mahasiswa yang baru lulus lah, Mas, masih idealis. Lamar kerja sana sini. Siap, Mbak Zulfa? Iya. Di Lombok? Iya, saya sebar semua lamaran itu. Kebetulan jurusan saya itu bisa di bisa di klinis, bisa di pendidikan. Bisa di klinis atau bisa di pendidikan? Iya. Itu gimana tuh? Dua jurusan apa? Saya kurang mengikuti ya, Mas, kalau sekarang kan saya sudah 10 tahun vakum di dunia itu. Di dunia kesehatan lah ya. Kalau zaman saya itu setelah D3, ambil D3. Oh iya, saya sekolah kebidanan, Mas. Sekolah kebidanan bikinnya produk-produk begini ya, bikinnya minyak goreng ya, luar biasa. Jadi tidak menuntut ya program studinya apa, tapi harus bekerja di bidang itu kan, kita juga bisa kreatif kan gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya setelah ini Mbak Zulfa bisa buka apa namanya kalau bidan ya? Klinik kan, ini kan benar. Tapi masih ingat? Sudah enggak, Mas? Cara mengeluarkan. Nah, saya ngelahirin aja bingung kok. Oke. Oh iya udah. Saya hamil itu udah bingung udah. Mbak, saya peternakan loh. Saya malah lebih malah bikin cookies ya? Iya benar. Saya peternakan. S1-nya peternakan. Di mana, Mas? Di Undip. Oh, deket dong sama saya. Lah iya toh ya. Makanya sebel coba sitik-sitik, Mas. Iya. Saya dulu di UNS, Mas. Mbak di bagian kebidanan. Aku urusan ngawinin sapi, Mbak. Bener. Aku yang ngerenggut kenikmatan sapi, Mbak. Tukang itu kawin suntik sapi. Tapi pernah kerja di bidang itu? Sempat sekali. Belum lama ini, tahun 2021 lah, setahun aja. Kita ini sama lah berarti, Mas. Iya gitu ya. Oke, siap. Jadi akhirnya melamar ke sana kemari. Iya, mulai dari tempat praktek yang kecil, praktek kebidanan ya, kecil, terus sekolah-sekolah kebidanan itu saya sebar seluruh Lombok. Alhamdulillah. Satu pun nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Administrasi aja nggak lolos coba. Administrasi aja nggak lolos. Padahal saya tuh cum laude loh, Mas. Cum laude sama Mbak. Berapa IPK? Kalau yang di apa namanya terakhir itu 3,6. Wah, tinggi. Lebih fantastis lagi yang D3-nya, Mas.
4. 3,9. Wah, moncer banget. Tapi nggak ada yang mau sama saya. Mbak, memang faktanya begini mbak. Ini aku buka fakta ya. Bagi mereka yang IPK-nya tinggi, terus kemudian dia verbalnya bagus, ngomongnya bagus, vokal lah artinya, terus dia punya pemikiran yang cemerlang, nggak diterima sama perusahaan. Menakutkan ya. Aku pernah daftar mbak. Ini bukan main. Aku daftar di perusahaan namanya Unilever. Ya, Unilever pasti semua orang tahu. Waktu itu pergi ke Purwokerto. Di situ waktu dia open apply waktu itu si Unilevernya se-Jawa Tengah. Di situ aku daftar. Aku lolos tes interview lolos. In English loh. Lumayan loh bisa lolos. Terus kedua di tes FGD aku baru nggak lolos. Focus Group Discussion. Nah disitulah aku bisa ngambil kesimpulan kenapa yang maksudku yang pinter, yang vokal, yang punya ide itu malah nggak diinginkan sama perusahaan, terutama perusahaan yang yang sudah maju ya, yang sudah established ya. Tahu nggak pak? Waktu FGD itu kami ada sekitar bertujuh kurang lebih. Nah dari yang 7 orang itu 6 orang itu aktif ngomong. Ini baru kita lagi ngobrol diskusi ya, ada permasalahan kita dikasih. 6 ini tuh sampai debat mbak. Ada satu perempuan, cewek, anak undip, jurusan ilmu gizi yang kalau bahasanya orang Jawa itu cuma ganggih-ganggih di forum diskusi itu. Dia yang lolos. Jadi yang pinter-pinter tuh, yang vokal-vokal, yang visioner, yang punya lolos. Dibenarkan lah akhirnya sama kawanku, seniorku, ada namanya Mbak Vera. Jadi dia udah pernah apply di salah satu perusahaan peternakan. Waktu interview langsung sama kepala HRD-nya gamblang ngomong gini, kurang lebih gini ngomongnya. Tahu nggak, saya kenapa nggak terima kamu? Apa? Karena kalau saya terima kamu, kamulah yang akan berpotensi untuk menggantikan posisi saya gitu katanya. Segila itu ya? Segila itu ya beneran. Sejak saat itu lah makanya, pantas aku waktu di Unilever itu, waktu daftar itu, gila bener-bener yang susah sekali. Ya akhirnya orang-orang cerdas, akhirnya kreatif, sekarang punya produk. Semuanya pasti begitu. Ini perjalanannya karena kepepet sih mas. Bukan karena saya suka masak. Tapi akhirnya karena memang kepepet, sudah lamar sana sini, tapi ternyata nggak ada yang tembus, administrasi aja nggak. Administrasi aja nggak lolos loh. Kalau boleh tahu di mana aja daftar mbak? Gitu. Dulu sempat juga di rumah sakit Unram itu. Waktu itu baru banget ini apa namanya buka. Tahun 2015 ada sekitar. Ya sekitar itu 2015. Terus di klinik-klinik kecil, terus di stikes seluruh Lombok ini. Malah dulu sempat saya kan nggak tahu ya karena pendatang. Kalau di sini ada sistem ngejob honorer itu saya nggak tahu. Cuman dulu sempat sih dikasih info. Bisa sih kayak masuk sana. Ada saudara juga. Saya nggak sebut ininya ya, instansinya. Ya paling nggak siapin lah 40. Wow. Ini masuk di mana buat di mana? Pendidikan, di instansi pendidikan. Aduh, duit segitu saya pakai usaha aja deh. Usahanya dong. 40 juta udah banyak. Saya masukin segitu, terus gajinya berapa kan nggak jelas. Kecuali kalau gajinya mungkin 15 juta ya. Ya. 3 bulan BEP. ROI-nya ya, return of invest. ROI-nya cepet ya. Iya. Cuma 2-3 bulan. Iya dong. Udah nggak sampai setahun udah BEP. Ini kan nggak jelas. Cuman ya gimana ya? Akhirnya ya sudah deh. Udah setahun itu saya mas fighting ngelamar itu ada 1 tahun. Sampai akhirnya saya nyerah. Nah waktu itu mulailah saya coba-coba nih jualan skincare. Mbak kita tahan dulu, jangan dulu sebut skincare, kita iklan dulu sebentar. Baik, terima kasih masih bersama kita di acara Bicara Kecil Industri. Tangan dulu. Tetap
semangat ya di bulan-bulan puasa ini, di tengah puasa ini. Tadi udah sempat nyentil bahas tentang skincare. Gimana Mbak itu perjalanan skincare-nya akhirnya setelah apply di beberapa tempat selama 1 tahun full, ditawari duit sejumlah angka yang pada tahun itu gede itu ya pasti. Ya Iya. kan? Akhirnya skincare. Gimana kelanjutannya Mbak? Ya, pertama saya karena nggak punya modal ya mas. Bener-bener Rp1.000 pun saya nggak punya dulu itu. Rp1.000 saya nggak punya. Dan Rp1.000. kondisi itu bukan kalau orang kan mulai dari nol, saya mulai dari minus itu. Minus, ya. Jadi saya waktu itu berpikir gimana caranya saya menghasilkan uang tanpa saya keluar uang. Oke. Nah, kebetulan ada kakak yang sudah duluan jualan skincare. Nah, disitulah saya manfaatin. Tapi lokasi kakak saya itu di Jawa. Oke, karena di Banyuwangi ya berarti. Di Banyuwangi. Dari situ saya manfaatin nih. Saya jadi resellernya. Saya jualan, bikin Facebook kayak gitu. Terus cari-cari produk juga di Tokopedia waktu itu. Waktu itu orang belum familiar sama marketplace mas. Iya, tahun 2015, 2016 Iya, belum. masih apa ya dulu itu? Masih paling modern itu ya Facebook sudah. Paling modern Facebook betul. Masih zaman BBM. Shopee itu baru ada di akhir tahun 2016 2017. Iya betul. Tokopedia Masih memang baru sudah banget. ada. Itu baru ada. Tokopedia duluan. Cuman orang masih belum familiar Belum belanja di familiar. sana. Nah, Mulai familiarnya sejak ada Shopee, bom bakar-bakar duit itu. jadi itu ada kesempatan buat saya. Saya ngambil barangnya di sana. Pakai di Kakak? Tokopedia. Oke. Di Tokopedia sama di kakak. Kebetulan ada fitur dropshipper di sana. Jadi saya benar-benar nggak pakai modal. Kalau dulu kan nggak ada zaman COD mas. Iya. Orang kalau mau belanja ya transfer. Iya. Kalau jauh ya. Ya saya nunggu orang transfer dulu. Udah dapat masuk transferannya ke saya, baru saya orderin di Tokopedia lewat fitur dropship. Fitur dropship. Jadi nanti di situ pengirimnya kita, penerimanya ya pembeli kita gitu ya. Iya. Skincare juga waktu itu berarti. Skincare waktu itu skincare. Bener-bener modal Rp0 sampai saya bisa punya pemasukan stabil itu waktu itu di angka 100.000 per hari. Wow. 50 sampai 100.000 per hari bersih. Banyak itu Mbak. Bersih waktu itu ya. Kemudian waktu itu ada kesempatan pulang nih ke Jawa. Oke, siap. Karena saya ini anak bungsu ya, Mas. Paling kecil. paling Meskipun kecil. udah nikah itu kadang masih dikasih uang jajan. Iya. Dari berapa bersaudara? 7. Wow. Saya bungsu. Dikasih uang jajan, Orang kadang tuanya 50. Orang tuanya suka angkat 7 ya Mbak ya. Kebetulan yang ngasih uang jajan bukan orang tua, kakak-kakak. Oke. Biasalah premanisme ya. Iya, paling kecil tuh biasa disayang sama. Kadang dikasih 50, dikasih uang jajan, saya sisihin tuh mas. Saya sisihin sampai saya itu punya uang 150.000. 150.000. Saya pakai tuh uang itu untuk modal FB Ads. FB Ads. Oke. Tahun berapa itu ya? 2015. 2015 sudah mulai FB Ads. Gila. 2015. Dulu Mbak. 2015 saya belajar FB Ads otodidak. Waktu itu masih pakai kartu kredit gitu ya, sama bayarnya pakai sama kartu top kredit. up saldo. Iya benar. Saya nggak punya kartu kredit. Jadi belajar FBX ini otodidak. Otodidak. Tidak dapat pelatihan dari manapun. Enggak. Latihan saya dulu kan nyuntik mas. Oh iya betul karena bidan. Dari mana mau dapetin Nyuntik. pelatihan online marketing ya kan yang organik. Kalau awalnya sih otodidak semua mas. Otodidak semua. Saya ada keinginan kuat punya penghasilan. Jadi Sebetulnya akhirnya- nggak muluk-muluk sih.
saya itu cuman pengen makan enak, nggak mikir bayarnya, itu Ya, ada. ya. Itu aja sih keinginannya. Akhirnya belajar semuanya otodidak termasuk iklan Iya. ads-nya. Ini buat teman-teman pelaku usaha industri kecil menengah, kita harus bisa mencontoh Mbak Zulfa. Jadi tidak selalu berharap pada undangan pelatihan-pelatihan yang ada, ya kan Pak. Sekarang tuh udah banyak YouTube, sudah banyak channel, sudah banyak influencer yang berbagi teknik caranya untuk melakukan sesuatu ya. Apalagi terlebih ini berkaitan dengan usaha ya kan Mbak ya. Tinggal diterapin aja ya kan gitu. Jadi Iya, kita- malah kalau sekarang kan gampang banget Mas. Gampang. Semuanya udah tersedia. Tinggal Semua. kitanya aja mau praktek apa enggak. mau praktik atau enggak. Nah, Kalau jadi- zaman saya dulu, saya nggak kenal dinas, nggak kenal ini, nggak kenal kanan kiri ya. Ya, apa yang di depan saya bisa memanfaatkan laptop atau tabletnya saudara. Waktu itu nggak punya HP ya Mas. Saya manfaatkan sebagus mungkin. Hmm. Jadi FB Ads itu dulu memang saya dikasih info, Hmm. dikasih tahu sama kakak. Ini coba kamu ngiklan, suruh buka. Ya saya buka. Udah itu kamu ngiklan dah di situ. Lah gimana caranya? Iya, sekali. Iya banyak, ribet loh. Amat sangat ribet Iya. ya udah. Nama itu sudah saya lihat, saya pelajari satu-satu. Pembayarannya pakai apa dulu? Dulu bisa taruh saldo. Oke, saldonya di Facebooknya kan? Iya. Iya sama. Iya. Cuman begitu kita bermasalah ya udah hilang kan Hilang, saldonya. iya, bener. Resikonya di situ. Hmm. Jadi saya punya modal 150.000 itu saya Ngiklan. coba ngiklan. Ngiklan ya waktu itu karena nggak punya uang ya Mas. Jadi saya cuma berani sehari itu 10.000, 20.000. Itu udah paling kenceng sudah. Nah saya coba, saya benar-benar pelan gitu loh. Saya coba terus sampai benar-benar menghasilkan. Oke. Saya tahu ritmenya. Oh ternyata kayak gini FB Ads. Oh ternyata yang disukain orang itu kayak Seperti ini. Headline-nya itu seperti ini, kontennya seperti ini. Nah mulailah. Kita lihat dari interaksi yang ada. Iya. Bukan dari interaksi Mas, langsung saya ke penjualan. Oh, oke, berarti ngeliat penjualannya. Iya. Oh, ternyata dibandingin ini yang diiklanin ada 3 nih, ada 3 model. Dari 3 model ini ternyata yang model ketiga yang paling banyak closingannya, Iya. interaksinya dari situ, chattingnya. Betul, Iya. gitu. Nah dari situ saya udah nemu oh kayak gini jadi caranya. Mulailah saya naikin budget iklan. Oke. Naik sampai di titik saya bisa ngiklan itu dulu masih di skincare ya Mas. Itu sebulan itu sampai 180 juta. 150 juta. Dari 10.000 per hari. Iya. 10.000 per hari itu berarti 300.000 ya sebulan. Iya. Sampai 180 juta per bulan. Oh, banyak. Pernah saya di titik itu. Wow. Alhamdulillah. Se-Indonesia. Indonesia saya main. Itu ketika skincare-nya sudah punya brand sendiri atau masih dropshipper yang Bukan Mas. Ya di perjalanan itu ya Mas, di perjalanan kan mulai ada peningkatan profit omset. Itu ya dari level reseller saya langsung bisa ambil distributor kayak gitu. Sampai di akhir itu saya pernah juga kolaborasi sama kakak Maklon bikin brand. Oh berarti di fase itu Mbak yang sampai itu sampai zoom. Iya. Wajah itu Mbak. Saya nggak bisa ngebayangin itu. Aku aja paling kalau nge-ads itu paling banyak itu juta. Tapi karena memang skupnya ya, karena aku mainnya misalnya di NTB aja sama Bali misalnya cukup paling 1 juta kadang. Cuman itu dulu Mas, masih tahun-tahun bisa saya bilang itu maksimal di tahun 2019. Maksimal di tahun 2019 kita masih bisa kayak gitu lah. Tapi kalau sekarang ads itu udah nggak seperti dulu yang bisa mendominasi 100% marketing kita. Kalau sekarang itu dari angka 100% strategi marketing, FB Ads itu mungkin hanya mengambil porsi sekitar 20-30%. Oh gitu, sisanya? Sisanya konten. Konten is the king kalau sekarang. Nah ini benar.
Konten benar-benar is the king kalau harus sekarang. betul-betul bisa bikin konten, fotonya Nah. harus menarik. Kalaupun bikin Betul. videonya juga harus bisa FYP. Ini kita ngomongin brand ya mas. Iya, Kalau iya. kita ngomongin brand, kita nggak ngomongin jualan produk yang hanya tren-trenan ya. Kan banyak sekarang kalau misalkan di dunia skincare, penghilang ini, Iya. pembesar ini, Iya. dan lain-lain Besar ya. apa, Mbak? Omset. Besar Besar omset. Ya. Ya, makasih nih. Diselamatkan sama masnya. Kamu terus nih. Terus. Membesar omset ya kan dengan membeli buku-buku yang berkaitan dengan peningkatan penjualan. Maksudnya begitu. Alhamdulillah ada yang menyelamatkan. Iya, betul. Jadi saat itu akhirnya konten is the king. Sekarang ya. Kalau dulu Iya sekarang. Kalau dulu bisa kita hajar 100% strategi marketing kita FYP itu bisa menghasilkan transaksi. Iya, betul. Kalau sekarang kita nggak pinter bikin konten. Ini kalau ngomongin online ya, Iya. dunia online. Kita nggak pinter bikin kontennya kalau kita ngomongin TikTok ya zamannya FYP lah ya. FYP, ya. Kalau di Instagram ya ada Reels juga Reels. bisa FYP juga. Terus visualnya bagaimana? Kalau kita nggak pinter-pinter seperti itu, mau ngiklan berapapun boncos mas. Boncos. Betul. Paling hanya sebatas awareness saja ya kan? Kalau mereka sadar, awareness kan sadar. Iya sih, bener ya. Maksudku cuma sekedar, oh iya tahu, dah ini, dah selesai, saya lewat. Misalnya kalau muncul, saya scroll. Kan biasa kalau kita main di TikTok kan, ada iklan muncul. Pas kebetulan itu sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan kita misalnya. Udah scroll aja lewat, aku suka gitu soalnya. Jadi hanya sekedar, oh dah selesai. Habis itu lupa. Kan paling nanti muncul lagi kan gitu. Iya. Hanya ya sebatas awareness saja mereka. Kalau kita ngomongin brand, kalau kita ngomongin yang saya sebutin tadi itu pembesar, untuk penghilang itu gimana ya? Itu tren mas. Karena biasanya produknya itu nggak seperti yang diklaim kan overklaim kan produknya. Jadi mereka itu yang beli itu seperti korban itu loh mas. Oke. Kalau yang seperti itu biasanya sebulan, 2 bulan itu produknya udah saturated, udah apa namanya ya? Kalau kita ngiklan itu iklannya itu udah minta diganti, produknya udah minta diganti. Produknya sudah mulai minta diganti atau materi kontennya yang harus diganti, termasuk juga. Produknya mas. Oh produknya, misalnya ini produk A bulan Januari, tinggi, ya tadi ya iklan pembesar, misalnya penghilang. Ini buat teman-teman yang biasa pakai produk-produk yang seperti tadi yang disebutkan, itu bisa overclaim, Andi. Pernah pakai belum? Ya, Pembesar omset. Kayak gitu ya kan, pembesar omset. Ya boleh lah kalau pembesar omset lah ya. Ya, Mbak, kita tahan dulu, kita iklan dulu sejenak. Terima kasih masih bersama dengan kami. Saya di sini dengan ada Mbak Zulfa. Gila, luar biasa. Tadi kita sudah sempat bahas di tahun-tahun 2016 Facebook Ads bisa menyentuh angka iklan angka sekian itu bisa 100% itu yang bayar. Tapi untuk sekarang itu sudah mulai ada peralihan algoritma dan lain sebagainya. Jadi sehingga untuk di fase sekarang bagi teman-teman pelaku usaha yang mau beriklan itu harus benar-benar kreatif, betul nggak Mbak? Betul. Harus benar-benar kreatif, bikin kontennya, harus memikirkan di FYP, pakai sound yang FYP dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Itu masih susah Mbak. Saya aja itu harus ngiklan dulu baru bisa menyentuh angka viewer sampai 32.000 saya di TikTok. Itu harus ngiklan dulu, iklan seminggu Mbak. Dan kalau memang yang organik ya agak sedikit susah. Apalagi di TikTok kita harus kreatif banget kalau kreatif dan konsisten kan, suka nge-live, bikin konten di jam-jam tertentu dan lain sebagainya. Nah bagi kita yang Gen X ya kayak kita ini ya, Gen Y gini ini agak bener nggak Mbak, agak sedikit kesulitan kita di situ karena memang teknologi yang sekarang sosial media yang berkembang ini bukan berada di fase zaman produktifnya kita.
Iya, betul. Saya kelahiran tahun 90, Mbak. Kalau sama. Oh iya, saya 93. Mbak. Oh, saya 90 pas, Mas. 90 pas, makanya selisih 3 tahun. Nah, di zaman kita kita kan Y nih. Kita masuk di Gen Y itu bukan berada di fase itu, sehingga untuk mengerjakan itu tidak semudah apa yang dikerjakan oleh Gen X sekarang. Gen Z sekarang. Gen Iya, Alpha mudah kan mereka ya, dan sangat mudah buka TikTok terus live mereka sangat mudah untuk mengerjakan jualan-jualan. Makanya kita nggak heran kalau di zaman sekarang anak-anak muda di Gen Z ini itu merintis usaha dengan teknologi, dan banyak mereka yang bermunculan, betul kan? Entah pakai dropship kah atau dan skema-skema yang lain kan, tapi kan yang penting tumbuhnya wirausaha itu yang penting. Iya, betul. Kan? Makanya memang terus terang saya aja secara pribadi kesulitan di dalam mengerjakan yang seperti itu. Harus merenung dulu kayaknya. Harus merenung dulu. Sempat sampai konsultasi mau bikin konten TikTok yang mau konsisten bikin konten TikTok gitu dan lain-lain, tapi juga ternyata susahnya luar biasa. Kalau menurut saya mungkin sesuai kebutuhan ya, Mas. Kalau saya itu di platform itu sesuai kembali lagi ke produk kita. Ada produk-produk yang mau dipaksa kayak gimana pun nggak masuk di TikTok. Oke, ya. Ya, kembali lagi sama kemampuan kita untuk profiling market kita. Siapa sih pembeli produk kita ini? Apakah Gen Z? Ataukah yang udah usia wanita karir produktif? Atau ibu-ibu? Mereka kan ngumpulnya beda-beda nih. Beda-beda, betul. Nggak mesti di TikTok. Iya. Sama bisa juga pricing. Pricing produk kita itu di angka berapa? Masuk nggak di TikTok? Nggak mesti ini loh, sesuai kebutuhan sih kalau menurut saya. Betul. Ada produk-produk yang nggak masuk di Instagram, ada yang kayak gitu. Ada ya yang kayak gitu. Iya, betul. Mbak sudah pernah melakukan riset yang sampai sejauh itu? Saya punya sekarang ini, Mas, kalau tadi kan kita ngomongin skincare ya. Oh iya, oke. Si skincare bisnis tadi. saya skincare itu udah game over. Oke, game over. Di tahun 2019. Tahun 2019. Mulai tahun? Tahun 2015. Oh, 15. 4 tahun. Lumayan loh. Lumayan. 4 tahun, kemudian waktu itu cerita sedikit ya, Mas. Ini kan udah crowded banget nih pasarnya skincare ini, udah red ocean-nya udah amat sangat merah. Nah, dari situ orang kan sudah ngerti Maklon. Zaman saya itu, Mas ya, saking orang udah mulai ngerti Maklon, saya ini punya skincare. Dibeli sama mereka. Oke. Langsung ditembak pabriknya di mana. Kalau nggak gitu mereka langsung cek ke BPOM. Di BPOM itu kan komplit produsennya di mana, pendaftarnya siapa. Iya. Langsunglah mereka cari. Jadi ada suatu ketika saya ke pabrik itu mau Maklon nih, mau Maklon skincare. Ketika saya sampai sana, di etalasenya itu udah terpampang semua brand-brand kompetitor saya. Wah, ini satu tempat bikinnya. Oke, jadi Mbak datangi sebuah pabrik skincare katakanlah, pabrik X misalnya. Waktu sampai di sana ada di etalase dan di situ brand-brand merek-merek yang juga Maklon di sana. Iya, betul. Oh, ternyata Maklon di sini. Oh, ternyata Maklon di sini. Nah, kalau dulu seperti apa tuh? Brand-brand apa tuh? Ada deh, Mas. Lokal atau lokal Indonesia, enggak. Nasional. Nasionalnya. Iya. Dulu pabrik itu gede-gede, Mas. MOQ-nya gede-gede. Iya. Kalau sekarang kan banyak nih pabrik-pabrik kecil, ya. Kita modal sekian juta. Nggak sampai 10 juta, nggak sampai 25 juta itu udah bisa kalau sekarang. Kalau zaman saya dulu itu ya paling nggak minimal tuh pegang itu untuk produk aja ya. Itu sekitar 200 juta untuk bisa menjadi ini untuk bisa bikin produk. Iya. Kalau sekarang kan gampang banget, udah murah kalau jadi sekarang. Setelah itu Mbak datang ke sana ngeliat brand-brand itu, lalu apa Mbak?
Udah selesai gitu Pak. Enggak, sempat juga bikin ya, sempat bikin produk juga kolaborasi sama kakak. Cuman waktu itu emang berdarah-darah, udah berdarah-darah kita marketingnya karena udah banyak yang aware sama Maklon. Oke. Udah banyak kompetitor dan kompetitor kita itu bukan kompetitor UMKM mas, head to head orang yang pegang duit miliaran. Oke, iya. Nah akhirnya saya pribadi mulai mikir nih, aduh, udah lelah nih kayaknya. Saya lelah dijiplak. Oke. Ini bener-bener yang sampai konten saya itu dijiplak mas. Oke. Nah kalau kita ngomongin iklan kan ada landing page segala macam. Iya. Ini landing page saya di screenshot, saya yang bikin itu di screenshot, terus mereka ngiklanin pakai brand mereka. Dongkol nggak coba mas? Oke, iya. Mau negur nggak punya hak cipta mas landing page. Oh, oke. Di mana? Di orang sini? Ada juga orang Lombok gitu, pemain Facebook Ads orang Lombok ada. Orang luar Lombok juga ada. Namanya kita main nasional ya udah di mana-mana sudah. Terus akhirnya sampai situ saya mikir, aduh lelah nih kalau bersaing kayak gini. 2019 ya? Iya. Jadi saya waktu itu mikir, saya pengen cari produk lokal yang sulit ditiru. Sulit ditiru. Kompetitor saya ngiklan itu juga sedikit. Iya, betul. Nah, akhirnya waktu itu saya ketemulah satu produk yang ya ini udah umum banget lah kalau kita ngomongin Lombok ya Mutiara. Saya main Mutiara 2019. Makanya ininya Mutiara. Iya, sampai sekarang mas. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang. Mutiara juga. Mutiara. Artinya skincare-nya udah selesai tahun 2019 dan sekarang lanjut lagi Mutiaranya tahun 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Cuman karena saya di Lombok ini, Mutiara kan marketnya keluar ya? Iya, betul. Keluar Lombok. Kalau di Lombok ini saya marketnya makanan, jadi yang saya branding di Facebook personal saya itu ya makanan. Kalau di sini saya terkenalnya bakul sambel mas, bukan bakul Mutiara. Berarti Mutiara dipasarin di lebih keluar? Iya, keluar Lombok. Saya sih main market domestik, nggak sampai kayak teman-teman yang sampai ekspor Mutiara kayak gitu ya, sampai pameran luar negeri saya nggak. Saya mainin market domestik aja, dan itu masih gurih. Dan apa namanya Mutiaranya itu pun masih belum diolah? Enggak, sudah berbentuk perhiasan. Oke. Sudah berbentuk perhiasan, jadi saya mainin desain kayak gitu. Langsung di tahun 2019 itu berarti? Langsung. Wow. Berhenti di skincare langsung Mutiara. Dan sampai sekarang. Sudah aku bilang ini luar biasa mentalnya teman-teman pelaku usaha kita di tahun yang sama ganti langsung karena crowded tadi, karena sudah merah untuk bisnis skincare, bapaknya, Maklon dan lain sebagainya, sampai yang tidak sehat caranya. Aku ngerti kok perasaan yang seperti itu. Sedih. Terima kasih. Iya, karena juga ya pernah juga ada yang seperti itu, dan di tahun yang sama langsung merintis usaha Mutiara. Nama brandnya apa Mbak Mutiara? Perlium. Perlium. Pearlnya Mutiaranya, ya, lium. Terus di tambahin lium. Terus mulai lagi Perlium. Luar biasa Mbak. Sampai sekarang masih jalan. Sampai sekarang. Dan identik sih sebenarnya sama perempuan juga Mutiara. Mbak percaya nggak saya pernah jualan Mutiara sama Mas? Percaya ya? Oh gitu, gue pikir nggak percaya. Biar seru. Saya pernah jualan Mutiara sama Mas Mbak dulu waktu kuliah. Untuk survive. Dan kalau perempuan kan identik ya, karena luxury, terus kemudian melambangkan suatu keindahan kan gitu, perempuan cantik jualan Mutiara cocok. Saya pada saat itu tahun 2014 itu dulu waktu lagi parah-parahnya zaman gue mahasiswa, udah gondrong, lebih gondrong daripada ini Mbak, terus lebih kurus dibanding pada ini. Celana itu sobek-sobek dulu dan keliling masuk ke setiap kantor-kantor, setiap ruang guru, ruang dosen. Pak, Mutiara Mas. Ini lebih sulit loh Mas daripada online. Iya. Jualan offline itu lebih sulit daripada online. Pasti. Online itu gampang banget loh. Closing tertinggiku pada saat itu berapa Mbak? Berapa? 4 juta loh. Wah, Satu orang. keren. Tepuk tangan buat diri saya sendiri.
Itu cita-cita Mbak, dan itu pun dibeli karena kasihan. Terima kasih buat Keras banget ya. aku mau terima kasih buat Prof. Aduh ya Allah, lupa aku nama dosenku. Ya. Profesorku. Karena beliau pada saat itu ya udah profesor juga, sudah anak-anaknya sudah berhasil, dan ngelihat mahasiswanya jualan begitu, yaudah saya bantu. Gak sampai hati, makanya Gitu. dibeli. Dan keuntungannya itu buat saya bayar kos. Saya mau nangis ini mas. Semarang Mbak. Coba pada saat itu kita ketemu ya. Ya nggak mungkin juga ya. Oke Mbak. Oke, setelah itu dan di Perlium sampai sekarang masih jalan. Cuman kan Mbak Zulfa ini dikenal di makanan ya, karena mau branding diri di foodnya kan. Akhirnya namanya adalah Zuna Food. Mbak boleh dikenalin Mbak ke teman-teman kita apa aja produknya nih di Zuna Food nih? Produknya UMKM banget ini ya. Ada abon, Aneka ya. abon. Aneka abon, Aneka ada abon, mulai ikan, ikan-ikanan, ayam, sapi. ikan, teman-teman nih. Ada abon sapi Abon sapi ya. dan ayam. Iya. Dan ayam. Ini kan aneka abon nih. Oke. Terus yang mana duluan, Mbak? Ini apa yang ini duluan? Ini apa ini dulu? Sebetulnya yang Kita pertama dulu. sih yang ini sih. Oh gitu. Kedua, Sambel-sambelan. persambalan. Ada kayaknya kalau nggak salah yang kemasan kayak ini tuh pernah saya coba loh di Wubi. Oh iya, benar-benar ada. Keren. Cuman kalau sekarang itu by custom order aja. Oke, yang kemasan Kalau yang toples ya. karena pricingnya apa namanya nggak bisa masuk ke sebagian besar orang Sambal di sini. guys. Ini sambal ikan terijo basah ya Mbak. Ini bisa tahan lama nggak ya? Tahan itu. Bisa. Berapa lama bisa tahan ini? Boleh nih. Paling cepet expirednya itu yang pari aja. Ini 6 bulan. Kalau yang seperti Kalau ini? yang lainnya ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Oh, oke. Wow, luar biasa. Nih, lihat nih produknya nih, sambal teman-teman. Aneka sambal. Aneka sambal. Buat teman-teman nanti yang mau order ini, silakan bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti kita akan punya kan link marketplace-nya, Mbak? Ada. Ada ya, nanti dikirimkan ke tim kita ya, nanti bisa Oke. dilampirkan sana. Silakan nanti teman-teman bisa coba dan cicip nih produk. Ada satu yang menarik, tapi kita iklan dulu ya Pak ya. Kita iklan dulu. Iya, terima kasih. Kita lanjut lagi ngobrol ya Pak. Gimana nangka Oda? Tadi itu obrolan waktu iklan off the record. Tadi kita udah sampai mana ya? Iya teman-teman, jadi jangan lupa sekali lagi bagi yang mau order produknya Mbak Zulfa, Zuna Food, silahkan bisa klik link di deskripsi. Nanti di situ diarahkan ke marketplace-nya di Shopee. Ada Shopee. Shopee ada, Ada di Tokopedia Shopee, ada. Tokopedia nanti ada di bawah. Dan teman-teman semuanya yang mau memberikan dukungan kepada program kita bisa klik link di Social Buzz, atau misalnya bisa beli merchandise yang ada di APKM, ada kaosnya tapi saya nggak pakai kaosnya, juga bisa klik di link di deskripsi. Baik Mbak, ini terakhir nanti kita bahas ini karena ini lagi hits banget yang ini ya. Tapi Iya, sebelumnya di betul. sini, Mbak udah sampai mana aja produk kita ini? Yakin aku kalau misalnya kemarin di skincare itu udah sampai totalitas ya, all in all out lah istilahnya. Pasti di sini juga udah memberikan effort yang juga cukup tinggi. Bisa cerita nggak Pak perjalanannya Zuna Food-nya, lika-likunya? Perjalanan Zuna Food, alhamdulillah sangat berliku. Berliku. Di tahun 2019 juga? Enggak. Oh, Jadi saya di Zuna Food ini baru banget mas. Tahun 2021. oh. Saya baru launching. Pas COVID dong. Iya. Oke. Jadi saya bisa dapetin modal untuk ekspansi ke Zuna Food ini dari mutiara itu. Bahkan di masa COVID. COVID saya panen banget mutiara itu. Panen melimpah. Kok bisa? Oh, pemasaran keluar tapi ya. Luar Lombok. Luar Lombok. Oh. Jadi ya itulah mas. Kekuatan kita di market itu harus kuat. Analisa ya, kita di betul. market, riset produk itu harus kuat. Jadi ketika orang di situ banyak yang
tumbang, saya malah meroket. Omset saya itu naik sampai 1.800%. Gila, banyak banget. Di Covid waktu Covid. jadi modal rintisan ini. Iya, betul. Gede loh, itu 1.800%. 1.800%. Ini kalau ada 1.000.000, 1.000% berarti ya jadi 100 juta ya. 1 M lah. Oh iya 1.000 juta lah. Iya. 1.000 juta. 1.800 juta. Iya, 2 M. Ini kalau udah 1 juta ya 1.000 kali lipat. Ini luar biasa, Mbak. Wow. Iya, betul. Itu di saat saya aja waktu Covid menurun loh, Mbak, maksudnya di beberapa sales penjualan pasti kan, tapi ada juga teman-teman yang turunnya turun banget. Artinya UMKM itu ada yang bertumbuh, ada yang turun banget, ada yang ya sedang-sedang ya. Saya termasuk masuk kategori yang sedang-sedang pada saat Covid. Pertama sih turun banget Mas saya. Itu awal-awal saya ngerintis Mutiara. Bukan hanya turun, saya collab itu. Collab Oke, di tahun awal-awal 2000. Covid. Oh ya. 2020 ya. Jadi itu awal-awal ada kiriman COD. Ada sistem COD. Saya dulu kerjasama sama salah satu ekspedisi. Hanya ekspedisi itu yang menyediakan COD. SAP namanya Mas. SAP. Iya. Oh, yang warna merah bukan ya? Orang-orang Warna apa ya? Logonya. sam gitu kan. Iya. Oh iya, kayak SAP, SAP. Masa jadi bas? Pelan pasan tuh. Iya, Itu ada berapa paket itu ya? Sekitar 100 paket. Balik Mas. Retur. 100 paket yang udah UTW itu kan kena lockdown, kena ini dan segala macam ya. Oke. Jadi yang biasanya nyampe seminggu udah nyampe, ini 2 minggu. 2 minggu sampai dan balik ke Nyampe kita. ke customer, sampai customer, duh Mas saya sudah gak punya uang, lebih baik buat beli beras daripada beli Mutiara. Oh, kata pembelinya. Iya. Sampai difotoin itu sama ya, kurirnya ya. Banyak ini terus. 100 paket itu saya kembali itu Mas. Wow, oh 100 paket untuk ya 100 orangan gitu ya, bukan di satu orang. 100 paket itu retur. Mereka Wow. menolak membayar. Sedangkan ongkir pulang dan pergi itu saya harus bayar. 2 kali lipat dong. Iya. Kalau ke Jawa aja 1 kilo sekitar 25 lah, itu paling murah, paling dekat ke Jawa Timur. Kali Iya, ini. PP. Iya. Dan zaman itu ongkir COD itu lebih mahal daripada ongkir reguler. Oke. Ya, Anggap bisa saja dibayangin lah. Pulang perginya berarti sekitar 50 lah satu paket. Iya. Kali 100, waduh. Ya, lumayan, kurang Mbak, lebih. 5 jutaan ya Sekitar itu. untuk diongkir aja. Untuk ongkir aja. Jadi saya COVID itu ada sekitar 4 bulan. Saya memberhentikan total seluruh karyawan. Saya merenung dan menangis sendiri selama 4 bulan. Setiap hari nangis, ketemu orang nangis. Iya kan, inget karyawan, masih inget karyawan. Karena kalau udah di posisi kayak seperti kita nih Mas ya, ada orang-orang yang Sudah membantu. Iya, membersamai kita. Terus tiba-tiba karena keadaan kita nggak mampu lagi untuk Betul. Membantu ya. membantu mereka dalam itu. pekerjaan. Aduh, Sedih ya. sedih Mas. Itu lebih sedih loh daripada kita nggak punya duit. Iya. Karena mikirinnya mereka nanti buat apa? Betul. Saya juga Mereka paham. bisa beli beras apa enggak, kan sampai kayak gitu kita kalau mikir. Berapa orang Mbak? Berapa ya? Sekitar 10 mungkin, enggak sih, enggak banyak. Karena dulu kan saya nggak fokus di produksi. Kalau Terus kita, tetap aja banyak gitu 10. iya sampai benar-benar nggak ada Kalau tersisa sudah. Kalau sudah punya berkeluarga, satu keluarga misalnya isinya 30 artinya kan. Iya. Saya juga pernah di posisi itu Mbak, dan bener-bener yang namanya galau. Tapi memang di beda cerita ya, tapi aku nggak cerita di sini. Di situ yang akhirnya ngebuat aku jadi tenang itu apa coba Mbak? Aku mikir pasti mereka pasti sudah ada bagiannya masing-masing. Cuman itu aku pikir. Pada di momen yang seperti itu di COVID loh pada saat itu. Jadi mikirinnya lelah banget waktu itu. Iya betul.
4 bulan saya apa istilahnya ya? Saya diem, saya merenung. Namanya kita udah berapa tahun kan jalanin usaha. Gimana ini kayak apa? Itu di apa namanya perliumnya ya Iya. pada saat itu. Nah, Belum sekarang ada Zuna Food. Setelah ada Zuna Food, itu produk yang pertama yang mana? Sambel, Mas. Yang sambal. Ini aneka sambalnya dulu ya. Aneka sambel. Terus baru setelah itu Setelah itu Ambon Ambon sama terasi, Ambon bebarengan sama ini. terasi. Oh, oke. Ini terasi. Oh iya, ini tadi kita lupa kenalin ini. Terasi Ini- sangrai. Terasi sangrai. Udang. Terasi udang sangrai. Mm-mm. Ini kalau nggak puas ini bisa kita cicip. Ini bisa loh bener dicicip. Karena nggak kayak terasi Bisa di dibuka pasaran ya? yang Oh, yang Pekat. sudah pakai lock kayak gini. iya. Nyaman ini yang kalau udah kayak gini. Terasi sangrai. Ini juga nanti ada di etalase ya. Di etalase Ada. yang nanti di deskripsi teman-teman bisa pilih nanti klik ini. Ya, oke. Tahun 2021 akhirnya merintis si Zuna Food-nya. Iya. Ada singkatannya nggak Zuna itu, Mbak? Saya penasaran. Zulfa, Ah, Naura. ya. Waktu itu saya baru punya anak satu ya, Zulfa dan Naura. Jadi nama saya dan anak saya. Yang kedua nggak ada namanya. Yang kedua kok saya nggak kepikiran kalau ada A-nya ya di Zuna Food itu Zuna belakangnya A. Tapi saya kasih nama anak saya awalannya A. Oh. Terus saya baru mudeng, loh iya ya. Sekalian ya. Iya. Ini dia Zuna Food ya. Ini sama kayak Wisfood ini ya. Kalau kita kan Wisfood kan itu juga ada Ambon. Heeh. Cuman kalau itu kan konsep pemberdayaannya itu adalah konsep bisnisnya itu adalah sociopreneur. Jadi teman-teman di sini tuh ada ngebina kelompok istri nelayan di beberapa desa-desa yang itu pun spesifik yang konservasi, desa-desa konservasi, Mbak. Nah, itu kita ajarin mereka, kita latih mereka untuk berwirausaha. Misinya adalah sebut saja yang tadi penghasilannya itu 0 rupiah misalnya dalam 1 bulan, dia nggak punya penghasilan. Nah, sekarang setelah kita bina itu penghasilannya di dalam 1 bulan menjadi 100.000 lewat produk-produk hasil yang kita ajarin ke mereka. Nah, untuk keberlangsungan programnya itu, nah kita belilah produk mereka, gitu modelnya kalau kita. Makanya dia sociopreneur. Kita ajarin mereka berwirausaha, berbisnis di skupnya di lokal di desa mereka. Nah, untuk kan tadi pemasaran ya. Nah, biar tetap bisa ngebul nih dapurnya. Nah, jadi akhirnya kita bantu beli produknya dan kita bantu jualkan. Pasarkan. Gitu, makanya namanya Wisfood. Ya, kalau Wis makanan harapan gitu. Tapi sebenarnya harapan bagi mereka yang ada di sana filosofinya. Jadi kita jadikan bahwa apa yang kita buat di sini para kelompok nelayan itu adalah harapan kita untuk keluarga kita, misalnya gitu, untuk penghasilan tambahan dan sebagainya. Jadi, Keren. sama kita, cuman memang beda ininya apa namanya, core-nya beda. Jadi ini kita nggak yang terlalu ya tetap sih kita pasarin, tapi yang karena pasti ada ketemu lika-likunya kan pasti, Mbak ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Udah sampai mana aja nih barang-barangnya, Mbak? Kalau di Lombok offline di toko ada nggak? Iya. Ini kalau Zuna Food ini berbeda sama Mutiara, Mas. Kita mainnya ini full offline kalau Zuna Food. Nih full Iya. offline, oke. Kalau Mutiara kan full online. Kalau produk saya ini full Jual offline. kaki. Ini tersedia di supermarket Ruby ada? ada. Ruby Mataram ada? Ruby Mataram, Ruby Niaga Rarang. Sriwijaya, MGM, Ruby Rarang, Oke. supermarket yang besar, terus Di ada mana, juga minimarket, Supermarket yang supermarket lokal yang besar seperti SB. Ruby, SB. SB belum ada, Mas. Di Lombok Timur di mana? Ruby Rarang kalau yang besar. Oh, Ruby Rarang. Mm-mm. Kalau selain itu di minimarket kecil, terus toko-toko kelontong itu juga banyak produk kita. Kurang lebih ada 100 outlet lah kita taruh. Oke. Selomboknya. Iya, Oke. masih 100 outlet. Nah, berarti buat teman-teman yang mau beli langsung direct ke toko bisa mengunjungi. Nah, buat area Mataram ada Ruby Mataram ya. Iya. Niaga Sriwijaya juga ada. MGM, MGM. ada toko Madam juga. Madam. Yang lainnya minimarket kecil. Minimarket kecil yang ada di sana. Itu kalau di area Mataram. Kalau di Lombok Tengah ada?
Lombok Tengah di Matahari Supermarket. Matahari. Lyon maksud? Lyon. Agak sepi sih di sana. Saya Agak kurang lama. hafal, soalnya ada 100 toko. Wah, deket tuh kalau misalnya lewat Matahari tinggal lurus lagi dikit. Nanti saya cek ya mas. Saya nggak hafal. Tapi penjualannya di sana agak lambat dari situ. Agak kurangan sih di sana. Lebih gitu. cepat Matahari. Nah, Lombok Timur di mana tadi? Rubirarang. Lombok Timur di Rubirarang. Jauh dong kalau orang Selong mau beli. Kalau SB? di SB belum ada. Di wilayah Selong ini kalau dulu di Bakso Surabaya. Cuman Bakso Surabaya udah tutup kan. Kan udah pindah lagi ke Pindah kemana? Mandiri, Timurnya Mandiri. Iya yang di situ dulu. Oh, udah pindah lagi. Sekarang kayaknya saya nggak tahu pindah kemana. Sepertinya udah tutup. Ada di situ. Sama di luar ini loh mas, di Aneka Mas Bagi, di luar Selong. Di luar Selong itu Ada banyak ya, di Mas banyak. Bagi, di Oh, Mas Aikmel Bagi. sampai Mas Baginya di mana? Pringgabaya. Di Aneka. Aneka ada, terus ada juga toko-toko kecil saya nggak hafal namanya. Luar biasa. Oke, yang penting sudah ada ya. Jadi teman-teman kalaupun nggak keliling di bawah untuk order di marketplace bisa langsung ke toko-toko untuk bisa Iya. order. Nah ini Mbak, masih ada waktu nggak ya kita sebelum kita ada MCD sisa 2 menit. Sebelumnya nanti sebelum ikan ini ada satu produk lagi dari Zuna Food. Tara, tepuk tangan dulu. Ini minyak goreng kelapa dan Iya. baru launching 3 hari. 3 hari yang lalu. Berarti masih puasa launchingnya. Iya betul. Minyak goreng kelapa, seperti apa minyak goreng kelapa ini dan bagaimana nanti perjalanannya, nanti kita juga ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang minyak kelapa. Dan juga ada yang lagi rame tuh minyak kelapa merah, nanti kita ngobrol tentang itu juga ya Mbak ya? Boleh. Kita iklan dulu. Ya, teman-teman buat yang mau ngiklan produknya di program Bicara Kecil Industri ini silahkan bisa menghubungi PIC kita di kolom komentar. Nah, nanti di iklan itu nanti ditampilin Mbak gitu. Nanti ini boleh deh nih nanti diiklanin juga ya Mbak ya. Boleh. Produknya nanti ya di sesi iklannya tinggal kontak-kontakan sama tim kita. Baik Mbak, nah tadi kita udah spill sedikit soal si minyak gorengnya ini. Minyak goreng ini kemarin sempat langka dan harganya cukup tinggi, kan gitu ya kemarin ya. Karena itu kan yang minyak goreng apa yang namanya ya istilahnya yang dari sawit ya. Nah lalu kemudian rame terus akhirnya minyak dari kelapa. Nah gitu gimana Mbak? Apa cerita yang bisa dibagi ke kita tentang kisah si minyak kelapa goreng ini? Minyak goreng kelapa ini. Minyak goreng kelapa ini kita mulai apa namanya? Rintisnya? Ngerintis ya, mulai Start usahanya. berpikir untuk memproduksi ini itu tahun 2022. Oh udah lama. Udah lama. Udah Memang tahun lumayan lama 2022, persiapannya. 2024 launchingnya, 5 tahun Pak, lumayan. Kurang lebih ya, mulai kita pembangunan, milih lokasi pabrik, pembangunan pabrik, kemudian trial produknya juga, pengurusan BPOM-nya juga, itu kurang lebih makan waktu 2 tahun lah. Artinya sebelum gonjang-ganjing harga. Sebelum. Wow, maksudnya kalaupun kita masuk di momen yang itu luar biasa ya. Sebetulnya kalau kita ngomongin pas harga langka itu mas ya, minyak yang kalau kita ngomongin sawit sama kelapa, itu kan harganya nggak apple to apple. Oke. Kalau sawit, kalau normalnya kan mungkin seliter sekitar di angka belasan ribu ya. Kalau minyak kelapa segitu hanya dapat setengah liter mas. Maksudnya segitu itu? Di harga Oh, di oke. harga yang sama dengan minyak sawit. Misalnya anggap saja seliter sawit itu dapat harga 18.000. Nah dengan harga dengan uang 18.000 hanya dapat setengah liternya sih Minyak kelapa. minyak kelapa, sehingga tidak bisa dibandingkan apple to apple. Oke, Iya. nah ini edukasi ya. Oke, terus lanjut. Jadi dia minyak kelapa ini dia punya kelasnya sendiri.
Ya, dari berbekal itulah Mas, kalau kita UMKM itu kan bukan hanya sekedar kita produksi terus kita pasarin, tapi kan kita harus dekat ini sama market. Oke, ya. Kita kan harus cari tahu produk kita itu di pasaran apakah memang bisa diserap, mulai dari segi rasanya, dari segi harganya, atau dari segi jenis produknya, sambel, abon, terasi, kan seperti itu, apakah bisa diserap. Nah, sambil kita mendekat dengan market, dari situ kan kita bisa menggali nih kira-kira apa sih yang mereka butuhkan. Betul. Nah, apa yang mereka butuhkan, terus posisi produk itu di market seperti apa, tingkat needs and want-nya, demand-nya itu bagaimana. Betul. Nah, dari situ kita baru berpikir kan, oh mau bikin produk ini nih. Iya, riset pasarnya udah, ya kan, udah punya pasar, riset produk, gambaran. Anggap saja ya survei kecil-kecilan, misalnya dari opsi barang produk jenis yang ini lebih butuh yang mana, kan itu yang paling simpel. Iya, gampangannya kayak gitu kan, teknik sederhananya. Nah, dari situ kita milih ini nih, minyak goreng kelapa. Kenapa? Karena lidah orang Lombok itu suka banget sama aroma khasnya minyak jeleng. Minyak jeleng, iya, soalnya bener kata orang Lombok kalau bikin sambal pakai minyak jeleng itu, minyak kelapa itu lebih wangi. Iya, betul. Pun dengan turunan olahannya. Oke. Nah, jadi kita ngeliat Ten lala ya. Iya, betul. Kita ngeliat si kelapa ini tuh. Ada berarti ten lalanya di sana, Pak? Banyak. Ten lalanya masih kita ini, Mas, belum siap edar. Masih kita stok kayak gitu. Tapi belum siap edar. Saya soalnya suka makan, kalau bahasanya orang Lombok, pes namanya. Kalau Ada. Jawa kan pepes kan. Iya. Saya suka soalnya. Nah, dari situ kan orang Lombok ini suka banget sama pes. Supply-nya di market, di pasar itu kecil banget. Iya, dan rasanya beda-beda. Ya, betul. Ya, ada yang agak lenge bahasa orang, ada yang kecut. Ya, agak gimana ya lenge. Ada yang manis kan, macam-macam. Dari situ kan kita juga riset juga yang disukain sama orang itu seperti apa. Nah, jadi kita ngelihat dari kelapa ini enggak, kita tuh nggak cuma produksi minyak, tapi sampai kita tuh nggak punya limbah itu loh kalau di kelapa. Iya, betul. Semuanya bisa kita jadiin. Semuanya bisa kepake. Iya, kelapa itu filosofinya tinggi loh, Mbak. Iya, dari betul. Akarnya tuh masih bisa kepake loh. Nggak Iya, ada loh, semuanya kan tanamannya bisa nggak kepake. kepake. Sampai airnya, air kelapanya. Nah, kalau airnya dipakai buat? Bisa jadi pupuk. Oh, nice. Ya. Bisa jadi kita kemarin udah nyiapin kayak tandun-tandun gede gitu untuk menampung air kelapanya. Dia bikin pupuk organik cair pasti. Bisa kan? Pupuk organik. Kalau untuk aplikasinya kemana kami belum sampai sana ya. Tapi pupuk organik cair. Yang pasti ini kita bisa memproses lebih lanjut atau kita bisa menyediakan bahan mentah. Kita bisa suplai bahan mentah ke. Kalau nggak salah starter ya Bung ya. Kelapa itu ya, air kelapa itu. Maksudnya dia jadi biang bakteri baik. Jadi starter. Biasanya nanti tinggal ada biokomposer, dia sebagai biokomposer. Setelah ada bakterinya ya, makanya itu diperam ya, kasarnya itu kita diperam dulu. Nanti setelah sekian lama, anggap saja indikator bakterinya sudah ada dengan ada indikator bau apa, wanginya sudah mulai, aromanya sudah mulai wangi dan lain sebagainya, baru bisa diaplikasikan. Biasanya sih begitu kalau di pupuk. Tapi itu bukan second nih, tapi produk yang kesekian utamanya adalah ini. Jangka panjangnya kayak gitu ya. Panjang. Kalau jangka pendeknya mungkin kita bisa supply bahan bakunya ke produsen seperti betul, itu. Betul. Kalaupun misalnya kita mau apa istilahnya ya bentuk dari pedulian kita kepada petani misalnya ya, kan hanya sekedar bentuk CSR, kita bikin pupuk bagi-bagi, kan itu juga ya banyak lah yang bisa kita padahal itu olah turunan produknya yang kesekian ya, yang utamanya adalah ini. Iya. Nah, kalau kita ini rate ya, boleh kayak kita misalnya rate ya, dari yang paling tinggi itu adalah yang nilai jualnya adalah misalnya minyaknya. Iya. Nah, yang nomor 2 tai lalonya, Mas. oh tai lala. Tai lalonya. Tai lala.
Kalau yang lain-lain itu kambut, apa itu bos? Serabutnya. serabut. Kalau seperti serabut, batok itu kita kan nggak bisa jual direct mas, nggak bisa langsung. Kita Kumpulin harus dulu. kumpulin dulu sampai apa namanya Sekian supply-nya gede, volume, baru oke. bisa kita tawarkan. Iya, apalagi udah ada pengalaman dulu mas suami di. Alhamdulillah. Iya. Ya dari sedikit cerita mas, saya itu ini kan belum launching ya. Jadi sekitar 1 tahun kalau nggak masalah. 1 tahun sebelum launching, saya nggak tahu orang itu dari mana datangnya. Tiba-tiba masuk nih ke WhatsApp. Mereka mau order. Ya Allah ini padahal belum ada. Tahu nggak mas mereka dapat dari mana? Nggak tahu. Dari Google Bisnis. Oke, karena sudah dibuat. Iya, saya Sudah hanya dibuat, bikin Google Map dulu pertamanya. Ya, udah ada mie gorengnya kan gitu. Oke. Nah, jadi dari situ kita makin ini nih, ternyata Betul, permintaannya hipotesis kita bukan hanya di domestik aja, tapi Nah, ini orang betul. luar pasti. ada Orang orang Lombok. lokal Lombok, tapi yang mainnya keluar. Ada juga orang luar, kayak gitu. Terus. Jadi kita benar-benar minyak kelapa ini benar-benar kita riset ya. Ini masuknya ini kemana aja. Ini memang banyak sekali potensi market yang bisa kita garap, mulai dari direct sellingnya, Iya. dari apa namanya? Online-nya pun masih bisa. Oh iya, dari Iya. online-nya. Online kita nggak ngomongin cuman Facebook Ads ya. Iya, betul. Online segalanya, entah itu Google-nya, SEO-nya, terus Dan juga offline-nya pun kalau tinggal masuk ke toko, masuk ini offline-nya maksudku, juga bagus. kalaupun di toko kelontong ya, yang anggap saja di situ barangnya nggak banyak, Iya. ya nggak terlalu basah. Taruh aja minyak karena kan salah satu sembako kan. Iya, betul. 9 bahan pokok. Jadi Baru tahu kan, sedikit sembako. cerita kemarin saya tuh belum launching yang resmi gitu mas ya. Kita soft launchingnya dulu. Istilahnya kita tes ombak lah ya. Iya. Dan itu saya belum offline karena ini barangnya ini belum beredar di offline. Masih online. Insya Allah setelah Lebaran kita baru bergerak di offline. Kita soft launching dulu, cek ombak, kita memvalidasi demand produk ini bagus apa enggak. Hari pertama itu mas, 2000 pieces saya laku, hanya dari Facebook, hanya dari cek ombak itu. Berapa sih satu botol ini? Ini kalau Ini di berapa mili ya? kalau retailnya di angka 16 sampai 17 ribu. Oh iya, oke. Karena saya nggak main retail mas ya, saya kan hanya main Online. bukan maksudnya saya nggak main ecer. Oh. Saya hanya buka kemitraan, keagenan kayak gitu. Berapa di harga berapa? Kalau keagenannya, Bisa dibuka ini? Kalau nggak bisa nggak usah, rahasia aja kan nanti. nggak jatuh. apa-apa. Kalau gitu. kemitraannya itu 180.000 per pak satu lusin. 180.000 per 12 Pieces, botol. ya. Oh, itu berapa ya? 180 bagi 12 berapa ya dia? Di angka 15.000 Ini jangan untuk ya, kemitraan. Kemitraan. Itu yang ambil satu lusin untuk dijual lagi. Harga seliter. Iya, ini berapa mili mbak? 500, Lihat, setengah liter itu. nggak dicantumin ya? Ada paling depan. Paling depan. Plus atau minus mas? Aku nggak perhatiin yang mana ya? Plus dia. Hah? Di Bepom, di atas Bepom. Oh iya, ini ada guys. Bisa kelihatan ya kamera? Ada 500 mili nih. Oke, kalau kemitraan seperti itu. Saya udah banyak toko mbak. Kalau kami pasarin gimana? Memungkinkan nggak? Mungkin Di kan. toko-tokonya kami yang Kita ada. bisa tiktokan di Hah? belakang Di layar belakang ya. ya, boleh lah. Oke, 8 ya lah, boleh lah. Nanti ini teman-teman yang buat yang ada kepikiran untuk bermitra dengan Mbak Zulfa, tolong sertakan juga deh, boleh nggak nomornya Mbak Zulfa disertakan di bawah? Boleh, Boleh, ya, boleh. nanti di PIC. Oke, baik. Ini kameramen sudah ngasih durasi nih dari tadi, Mbak. Teman-teman, ini ngobrol dengan Mbak Zulfa menarik. Tadi offline kita ngobrol juga menarik. Menarik. Tarik sambal. Menarik dan ada banyak informasi inspirasi. Saya rasa pasti bakal bisa menginspirasi teman-teman. Dan paling pesan saya sih nonton ini tolong apa ya ibaratnya ya kosongin gelas lah ya kan. Kalaupun misalnya masih penuh-penuh gelasnya susah kita buat nerima informasi yang baru. Kayak tadi misalnya ada
zaman sekarang kita harus betul-betul yang namanya jeli soal market ya kan, dan orientasinya sekarang harus apa tadi ya, kontennya FYP dan harus mau juga beriklan. Itu kan pesan-pesan yang secara tidak langsung bisa kita ambil dari ceritanya Mbak Zulfa. Terus berhenti di apa namanya tadi yang pertama, skincare-nya, langsung mencoba sesuatu yang baru, kembali barangnya return loh 100 paket lebih loh untuk ngirim mutiaranya, tapi masih tetap bangkit lagi, malah justru ngebuka unit usaha lagi di zona foodnya, dan itu susah loh menurutku ya kan. Jadi ini teman-teman, marilah kita mencontoh Mbak Zulfa, seorang womanpreneur, domisilinya sekarang di sini. Iya. Tapi orang asli dari Banyuwangi. KTP-nya sudah Lombok kok Mas. KTP-nya sudah Lombok. Orang Lombok sudah. Terus bahasa Lombok juga. Bisa dong. Boleh nggak closing statement pakai bahasa Lombok? Waduh, nggak berani kalau itu. Berani, salah ya. Silakan closing statement dari Mbak Zulfa untuk teman-teman penonton. Apa ya? Mungkin kalau untuk kita sebagai UMKM itu cuman satu sih pesan saya. Deketin market aja ya. Kita harus paham sih market kita itu siapa. Nah, setelah kita tahu market kita itu siapa, barulah dari situ kita harus menyesuaikan Mas produk kita itu bisa nih bersaing sama brand-brand nasional. Paling tidak paling dekatnya dari segi kemasan. Iya. Sekarang kemasan udah gampang banget ya kita akses. Kemudian ya apa ya? Saya agak bingung kalau masalah closing statement banyak banget ini kalau. Ini kalau orang ngelihat secara dekat langsung dengan Mbak Zulfa, pasti banyak sekali hal yang bisa diambil ya. Tapi yang betul setuju bahwa dalam pelaku usaha itu yang pertama dan harus lakukan adalah riset market ya kan. Jadi jangan asal ikut-ikutan, lagi rame bikin jangan asal bikin produk tapi belum ada riset ya kan. Dan yang penting juga mungkin belajar itu harga mati buat UMKM. Dan belajar itu harga mati. Ini luar biasa kalimatnya dari Mbak Zulfa. Teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton acara kita di acara program Bicara Kecil Industri. Terima kasih juga buat Mbak Zulfa. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu kita. Amin. Lancar usahanya. Begitu juga dengan Mas Pawan. Amin. Semua ya, buat semua yang menonton juga kita doakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.